Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali di dalam ibadah online pada minggu yang ketiga bulan Januari ini. Bertahun-tahun kita sudah menjadi orang Kristen dan kita terlalu lama terdidik di dalam suatu sistem agama yang membawa kita mengabdi kepada Tuhan tanpa satu perasaan cinta. Karena kita terbiasa untuk menjalankan satu rutinitas yang diajarkan sebagai kewajiban agamawi. Lingkungan kita membentuk kita menjadi orang-orang yang hanya memanfaatkan Tuhan buat kepentingan kita. Misalnya kita lagi punya kesulitan, kita berdoa, kita minta pertolongan, kita sakit, kita minta kesembuhan, kita mengalami kekurangan, kita mengalami kepailitan, kita berdoa kepada Tuhan memberkati usaha kita atau sekedar menjalankan kewajiban agamawi, rutinitas. Seperti kalau tidak ke gereja rasanya tidak afdol, kurang ada sesuatu yang belum dipenuhi gitu. Sehingga kita perlu bertanya dalam diri kita, dapatkah kita mengasihi Tuhan Allah secara murni? Saya mau mengajak saudara berpikir, bertanya pada diri kita sendiri, apakah hidup keagamaan yang kita jalani masing-masing seperti ini, ya seperti saat ini, itu sudah memuaskan Tuhan kita belum? Pertanyaan ini harus jujur Anda tanyakan pada diri Anda sendiri. Sebab Tuhan sendiri berkata di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga." Saudara perlu memperhatikan sekali pernyataan Tuhan yang berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Hidup keagamaan dalam bahasa Yunaninya ialah dikaiosine. Kalau kita lihat di dalam terjemahan AYT, dan saya pikir ini terjemahan ini lebih mendekati, dikatakan, sebab aku mengatakan kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak lebih baik daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, hidup keagamaan dalam terjemahan baru atau dikaiosine dalam bahasa Yunani memiliki arti equity of character, justification, righteousness, atau hak menurut keadilan atau kewajaran. Jadi Bapak Ibu, jika hidup kita tidak sampai kepada satu standarnya Allah, ya kewajaran yang menurut standarnya Allah, maka di sini dikatakan sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ini mestinya yang menggetarkan kita. Pertanyaan kita, apakah kebenaran kita dalam arti kelakuan, pikiran, dan apa yang kita pahami itu sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan atau belum? Maka Tuhan menekankan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37-38, dan Yesus berkata kepadanya, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Ini adalah perintah yang terbesar dan yang pertama. Ya, perintah yang terbesar dan yang pertama, yang terutama. Kata yang digunakan untuk mengekspresikan cinta di sini, ya, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu, kamu harus mencintai Tuhan Allahmu, itu berasal dari kata agapeseis, dari kata agape. Adalah sebuah bentuk kasih. Kalau di dalam Yunani itu ada 3 bentuk cinta. Cinta eros, cinta philia, dan cinta agape. Nah, cinta agape itu adalah cinta yang tidak memiliki motivasi apa-apa, cinta yang benar-benar dari hati yang tulus, yang murni, ya. Atau hati yang benar-benar ditambatkan kepada yang dicintai. Nah, Tuhan berkata tadi di dalam Matius pasal 22 ayat 37, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu. Segenap hati dalam bahasa Yunaninya adalah oletekardia. Saudara yang dikasih Tuhan, ini tentu bukan hati jantung ya, kemudian seluruh jantungnya saudara copot, saudara berikan kepada Tuhan, bukan. Tetapi ini berbicara tentang kehidupanmu, karena jantung ini adalah kehidupan manusia. Jantung Anda berhenti, peredaran darah Anda berhenti, matilah kita. Jadi orang hidup itu ditentukan dari detak jantungnya.
Jadi kalau kita berkata dengan segenap hati, maka berarti dia segenap kehidupannya itu harus dipersembahkan untuk mencintai Tuhan. Berarti ini bicara juga tentang apa yang kita lakukan, apa yang menjadi cita rasa kita, ya itu semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Terus yang kedua adalah segenap jiwa, holete psike, dengan segenap jiwa. Jiwa ini bicara tentang perasaan, keinginan, emosi, nafsu, semuanya dikuduskan, dipersembahkan buat Tuhan. Tidak ada yang untuk kepentingan diri sendiri. Tidak ada yang untuk memuaskan diri sendiri. Tidak ada yang memuaskan jiwanya sendiri. Ya. Tetapi mau memuaskan untuk Tuhan. Terus yang ketiga, segenap akal budi. Holete dianoia. Ya, all the mind. Cara berpikirnya, semuanya itu diarahkan untuk kepentingan kerajaan surga. Maka Paulus menasihatkan kepada kita di Filipi pasal 2 ayat yang kelima, supaya kita memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Ya, perasaan dan pikiran Kristus. Karena apa? Apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus itu hanya adalah kepentingan Bapa, perkara-perkara yang di atas, yang di surga. Ya, yang seringkali saya tekankan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di dalam pernyataan Tuhan Yohanes pasal 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini harus menjadi suatu cita-cita yang kita miliki, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada satu proyek yang lebih berarti dalam hidup kita. Tidak ada target yang lebih besar dalam hidup kita, kecuali adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Apapun yang kita kerjakan, kita menikah itu untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa karena kita mesti melahirkan keturunan-keturunan yang memuliakan Tuhan. Bukan hanya sekedar meneruskan generasi atau meneruskan spesies manusia, ya, atau apalagi cuma meneruskan marga atau keturunan. Ya. Kata kasih yang dipakai di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 tadi, itu juga digunakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan Allah sangat mengasihi dunia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Nah, Saudara, berarti agape yang diinginkan oleh Tuhan dalam Matius pasal 22 itu sebanding atau setara atau memiliki nilai yang sama dengan bagaimana Allah mengasihi saudara dan saya. Ya, Allah mengasihi kita itu dengan kasih yang sejati tanpa pamrih. Ketika kita nggak punya andil apa-apa, ketika kita nggak punya jasa apa-apa, ketika kita tidak ada kebaikan apa-apa, ketika manusia pada waktu itu masih benar-benar bejat, moralnya masih benar-benar hidup dengan segala penyembahan berhala yang di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang menjijikkan, ya. Tetapi Bapa di surga tetap mengasihi kita, tetap menganggap kita sebagai ciptaan yang paling berharga dibanding dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya, maka Tuhan memberikan firman-Nya untuk menjelma menjadi manusia dan dikorbankan buat penebusan kita, menggantikan kita. Jadi standar kasih yang diinginkan Bapa adalah standar kasih agape, bukan eros. Eros itu berarti orang mencintai karena nafsu. Ada banyak orang pasangan menikah karena istrinya cantik atau suaminya ganteng dan mereka hanya sekedar mengumbar hawa nafsu saja. Namun kenyataannya tidak semudah dikatakan untuk mengekspresikan kasih seperti itu. Ada penghalang yang sangat besar untuk kita memiliki kasih yang murni. Penghalang yang menghambat kasih kepada Bapa secara murni itu ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15-16. Janganlah mencintai dunia ini atau hal-hal yang ada di dalam dunia. Jika seorang mencintai dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ketika hati kita tertambat kepada dunia ini dengan segala kemegahannya, dengan segala keindahannya, pada waktu Tuhan Yesus dicobai di Matius pasal yang keempat, yang terakhir dia dibawa ke gunung
yang tinggi ditunjukkan kepada Tuhan Yesus tentang kekayaan dan ketenaran kerajaan-kerajaan di dunia ini, dan melihat bagaimana raja-raja itu menikmati segala kesenangan, menikmati segala kemewahannya itu. Nah, itulah kesenangan dunia, ya, keinginan dunia yang ditawarkan kepada Tuhan Yesus dan kita manusia. Nah, Alkitab mengatakan, ya, setelah Tuhan Yesus lolos dari semuanya itu, janganlah mencintai dunia ini atau hal-hal yang ada di dalam dunia. Jika seorang mencintai dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Kenapa? Begitu kita cinta kepada dunia, maka kita tidak memiliki kasih kepada Bapa. Ya. Di dalam hidup kita, perhatian kita tuh hanya tertuju kepada dunia. Walaupun kita tetap menjadi seorang Kristen. Saya akan memberikan beberapa contoh ya praktis yang sering kita lihat sehari-hari. Waktu saya sedang membangun ruang doa, ya, menara doa ini dan ruang kelas pemuritan kita di samping rumah saya satu saat janjian dengan seorang yang saya telah didik untuk memberi hati melayani Tuhan. Saya ajak janjian sepulang kerja, ya pada hari Sabtu, ya saya ajak untuk bantu saya memasang bata. Tetapi ketika saya mulai kerjakan, ya sampai sore, orang tersebut tidak nongol, tidak datang. Jadi saya kerjakan sendiri. Lalu saya telepon keberadaannya di mana gitu ya. Dia dengan enteng menjawab, "Oh, sedang jalan-jalan di kota." Saya lupa sih waktu itu dia kemana. Tapi kalau tidak salah lagi nonton bioskop atau jalan-jalan di mall. Nah, saya kadang-kadang jadi heran ya, kita yang di sentral atau di kota-kota besar tuh rasa kebersamaan untuk pekerjaan Tuhan itu seringkali rendah sekali. Kita punya jemaat di desa seperti di Rejomulyo tempat kita melayani setiap minggu ya, atau di desa yang lainnya. Ketika salah satu warga membuat rumah, maka sebagian besar warga tetangga mereka kiri kanan itu akan turun tangan untuk membantu tetangga mereka. Biasanya si tuan rumah itu hanya menyewa 2 atau 3 tukang. Selebihnya itu tetangga-tetangga mereka bergotong royong bergantian membantu. Ya, pernah ada satu jemaat bercerita kepada saya ketika dia lagi membuat rumahnya dari rumah keripik terus dibangun menjadi rumah bata begitu, dia hanya mengupahi 2 tukang sewaan, tetapi yang membantu sebagai kenek itu 25 orang dari tetangga-tetangga mereka. Ini suatu contoh kekompakan dan kebersamaan yang patut ditiru ya. Di kampung ini orang masih kuat sekali saling membantunya. Kalau di kota jangankan menyingsingkan baju untuk menolong ya, apalagi untuk menyumbang uang. Ya, hanya sedikit yang punya kesadaran untuk memikirkan orang lain, pekerjaan Tuhan ya. Saya kadang-kadang heran ada orang yang bisa membangun rumah bagus, rumahnya besar, lantainya keramik, mebelnya jati, rumahnya besar, luas, tetapi untuk menyisihkan uang untuk pekerjaan Tuhan, misalnya untuk pembangunan rumah ibadah, untuk membantu saudara seiman yang sakit, atau membantu janda-janda miskin dan anak-anak yang kurang mampu sekolahnya, biasanya cukup pelit ya. Saya punya teman di suatu kota yang mengeluh bahwa sekalipun jemaatnya itu banyak orang kaya tetapi pelit-pelit katanya. Mengapa ya orang-orang yang saya ajak bantu tadi itu untuk mengerjakan rumah doa ya tidak tertarik membantu saya? Saudara, karena orang-orang seperti tadi, anak tadi itu tidak peduli dengan apa yang dikehendaki Bapa. Ia tidak peduli tentang doa di dalam Bapa kami yang diucapkan setiap hari Minggu kita ya, waktu kita masih ibadah sama-sama, kita kan selalu berdoa, "Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga." Mungkin banyak orang selalu mengucapkan seperti itu ketika membaca doa Bapa kami seperti hafalan, tapi nggak nangkep maksudnya, esensinya dari pernyataan jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi ini seperti di surga. Orang-orang ini tidak peduli orang lain masuk neraka atau masuk surga. Dan kebanyakan orang Kristen hanya puas beragama Kristen saja, tidak peduli untuk memikirkan apakah orang lain diselamatkan atau tidak. Tidak peduli mengapa orang sulit menerima Injil di sekitarnya. Dan mereka tidak peduli apakah orang lain itu mengalami kesusahan atau tidak. Yang penting dirinya sendiri senang. Saya sering melihat banyak pemuda ya, kalau lagi ngapelin pacarnya, ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Ya, sekalipun yang diobrolin kebanyakan hanya pepesan kosong atau gombal-gombalan lah gitu. Misalnya dia ngerayu sama pacarnya itu, "Matamu cemerlang seperti bintang-bintang," padahal sih matanya lagi kena belekan misalnya gitu ya. Terus, "Kulitmu halus seperti sutra," walaupun masih ada bisulnya.
atau jerawatnya. Tapi ketika mereka diajak untuk Bible study atau PA, pendalaman Alkitab, atau ikut pemuritan atau persekutuan doa, ibadah, youth begitu, mereka punya 1001 alasan untuk tidak hadir. Untuk hobi misalnya jalan-jalan ke mall, nonton bioskop, mancing, main bola, dan berbagai hal yang lainnya. Bisa habiskan waktu berjam-jam, bisa habiskan uang untuk membeli peralatan yang banyak ya. Tetapi ketika ditantang Tuhan untuk melayani orang yang membutuhkan pelayanan, yang mengalami kesusahan, orang yang tak memberi keuntungan finansial tersebut itu tidak akan menarik banyak orang Kristen. Biasanya punya 1001 macam keberatan atau keengganan untuk melayani orang-orang yang tidak memberikan keuntungan tadi. Mengapa kekasih sepertinya jauh lebih menarik daripada Tuhan? Mengapa bioskop, mengapa dugem, teman-teman, harta, itu lebih menarik dari Tuhan. Mengapa orang bisa begitu pelit dan menggenggam uangnya dan tidak peduli pada kepentingan Tuhan? Jawabnya sederhana, karena mereka tidak pernah memikirkan kekekalan. Mereka berpikir mereka hidup di bumi ini selama-lamanya. Terus pertanyaan kedua, mengapa banyak orang Kristen tidak peduli dengan Tuhan dan ladang pelayanannya? Jawabnya, karena cinta pada Tuhan belum ada pada orang-orang tersebut. Yang ada hanya sebatas beragama. Dalam hal ini beragama Kristen. Seorang tanpa cinta tidak mungkin memberi pengorbanan. Misalnya, seorang wanita kalau dia tidak mencintai sang pria, tidak mungkin dia mau menyediakan dirinya dihamili oleh sang pria tadi. Tidak mau dia menggendong bayi pria tersebut selama 9 bulan. Ya. Tetapi ketika dia mencintai, dia mau berkorban, dia mau memasakkan makanan buat suaminya walaupun dia lagi capek. Dia akan mengandung bayi pria itu selama 9 bulan. Walaupun pada waktu mengandung itu banyak wanita itu menderita sekali ya, sampai ada yang nggak bisa makan, setiap kali bau makanan muntah, dan berbagai macam masalah kesehatan lainnya. Ya, kenapa mau melakukan itu? Karena ada cinta. Kini saya bisa mengerti apa yang terjadi dalam pikiran banyak orang. Saya berani berkata, hampir-hampir tidak mungkin seorang bisa mengikuti standarnya Tuhan Yesus, sekalipun bagi seorang Kristen, ya, kecuali yang bersangkutan mau melakukan revolusi di dalam pikirannya. Seperti di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, karena itulah ibadahmu yang sejati. Selama orang itu berhasil menyadari bahwa tubuh ini adalah tempat untuk kita beribadah kepada Allah, selama kita pakai tubuh ini 24 jam sehari, maka 24 jam sehari itu adalah ibadah kepada Allah, maka orang akan berhati-hati menggunakan tubuh ini, karena tubuh ini adalah sarana untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Dan ayat 2-nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu tahu mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Nah, ini revolusi yang harus dialami oleh seseorang. Bertahun-tahun saya melayani eksorsisme dan inner healing, dan akhir-akhir ini saya mendapatkan satu terobosan pengetahuan dari pengalaman melayani orang-orang dekat yang saya kenal baik. Ya, saya menyadari apa yang saya sampaikan ini sulit untuk dimengerti dan diterima oleh Anda. Pengalaman yang saya alami ini memang sulit diterima dalam nalar kebanyakan Anda, terutama untuk Anda yang merasa intelek, merasa pandai, merasa modern, ya. Tetapi percayalah bahwa apa yang saya ajarkan sebentar ini tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan 17. Namun pikiran mereka telah dikeraskan sampai hari ini dalam pembacaan perjanjian yang lama. Selubung yang sama tetap tidak diangkat karena hanya di dalam Kristus selubung itu dapat diangkat. Bahkan sampai hari ini ketika kitab Musa dibaca, sebuah selubung menutupi hati mereka. Namun saat seorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu akan diangkat. Tuhan adalah roh dan di tempat roh Tuhan hadir, di sana ada kemerdekaan. Selanjutnya di dalam pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai keempat, Tuhan katakan melalui Paulus, namun kami menolak hal-hal tersembunyi yang memalukan, tidak berjalan dalam kelicikan atau memalsukan firman Allah, melainkan dengan pernyataan kebenaran. Kami menunjukkan diri kami sendiri kepada hati nurani setiap orang di hadapan Allah. Bahkan jika Injil kami
masih tertutup juga. Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sekali lagi saya tekankan, yang akan binasa. Ayat 4, yang diantaranya ilah dunia ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya sehingga mereka tidak dapat melihat terang kemuliaan Injil Kristus yang adalah gambaran Allah. Perhatikan kata selubung yang menutupi atau membutakan pikiran orang di dalam pasal 3 ayat 14, 15 tadi dan pasal 4 ayat 4. Kata selubung yang menutupi atau membutakan pikiran orang. Di situ ada blocking spirit yang membuat orang sulit untuk mengerti kehendak Allah. Ada blocking spirit yang mendorong seseorang melakukan dosa yang menjijikkan. Ada blocking spirit yang mendorong orang memberontak kepada Allah, melawan otoritas Allah. Ada blocking spirit yang membuat orang sulit menghasilkan buah-buah roh dan sulit untuk menjadi pelaku firman. Perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat 21 sampai 23. Akan tetapi sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak menghormatinya sebagai Allah atau bersyukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi tidak berguna dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menganggap diri bijaksana tetapi menjadi bodoh dan menukar kemuliaan Allah yang tidak bernoda dengan gambaran-gambaran manusia yang fana, burung-burung, binatang berkaki 4, atau binatang-binatang melata. Dan ini yang penting, ayat 28. Dan karena mereka tidak mau mengakui Allah dalam pengetahuan mereka, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang bobrok sehingga mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 1 ayat 21 sampai 28 sudah dapat menjelaskan mengapa ada misalnya seorang suami atau istri berselingkuh mengkhianati pasangannya. Kenapa ada seorang anak bertindak brutal atau berkata kasar kepada orang tuanya? Mengapa ada orang temperamental atau pemarah yang mudah emosi? Mengapa ada orang-orang yang LGBT? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Mengapa ada orang yang tidak bisa mengendalikan diri dari ketergantungan dengan narkoba, miras, pornografi, rokok, dan sebagainya? Ada beberapa hal penting alasan Allah menyerahkan seseorang kepada pikiran yang najis. Dari Roma pasal yang ke-1 tadi kita bisa melihat, kita bisa mempelajari ayat 21 dikatakan mereka tidak menghormatinya sebagai Allah atau bersyukur kepadanya. Jadi Allah menyerahkan mereka pada satu pikiran yang najis, pikiran yang sesat. Itu karena banyak orang itu tidak menghormati Allah sebagaimana harusnya. Dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang ada padanya. Karena mimpinya muluk-muluk melampaui batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu yang terjadi pada Adam dan Hawa. Mereka menginginkan menjadi seperti Allah. Itu sebabnya mereka berani melanggar perintah larangan untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Terus kemudian di dalam ayat yang ke-28, mereka tidak mengakui Allah dalam pengetahuan mereka. Bapak Ibu, artinya di dalam ayat 28 ini, mereka tidak mau mengakui otoritas Allah sebagai Tuhan. Mereka tidak mengakui bahwa Allah itu di atas kehendak mereka. Akibatnya di dalam ayat 21, hati mereka yang bodoh itu menjadi gelap. Ada satu kegelapan yang menutupi pikiran banyak orang yang menolak menghormati Allah. Ya. Ayat 22, mereka menjadi bodoh. Artinya bodoh ini tidak tahu membedakan mana yang kudus, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang najis. Ya. Mungkin mereka pandai, intelektual, mereka jenius, IQ-nya mungkin di atas 140, 150, ya. Tetapi mereka tidak mampu untuk mengenal Tuhan. Ayat 28, akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang bobrok sehingga mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Sekarang kita analisa apa yang dialami oleh Yudas Iskariot, salah satu murid Tuhan. Mari kita perhatikan Injil Yohanes pasal 13 ayat 27. Saya ambil terjemahan dari AYT. Dan setelah Yudas menerima potongan roti itu, iblis merasukinya. Karena itu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang akan kau perbuat, lakukanlah segera." Kata kerasukan ini adalah terjemahan dari bahasa Yunani dari kata eiselten, artinya dimasuki atau to enter, to go in. Ya. Nah, arti ayat 27 ini
Iblis dapat menguasai seluruh kehendak Yudas ketika dia berhasil masuk ke dalam hati pikiran Yudas. Sehingga Tuhan Yesus berkata, apa yang akan kau berbuat, lakukanlah segera. Karena apa? Pada titik itu, toleransi Allah itu berakhir. Jika di dalam ayat-ayat sebelumnya, Yudas diberi kesempatan untuk mengikuti Tuhan, untuk bertobat sungguh-sungguh, untuk mengalami pembaruan, tetapi sampai pada pasal yang ke-13 ini, pada ayat yang ke-30, Yudas sudah melampaui waktu yang ditetapkan oleh Allah. Maka pada ayat yang ke-30, Yudas benar-benar berbuat nekat dan tidak lagi mempunyai kendali atas kehendaknya sendiri. Sekalipun ia tetap sadar 100% loh. Terhadap lingkungannya dia 100% sadar, terhadap orang-orang yang nanti akan diajak negosiasi untuk menilai kepala Tuhan Yesus, itu dia masih sadar. Nah, di dalam ayat 30 tadi dikatakan, jadi setelah menerima potongan roti, Yudas pergi keluar saat itu juga, dan saat itu sudah malam. Bayangin, dia bisa sampai tidak bisa melihat waktu ya. Harusnya itu orang dia sudah tidur, tapi dia tetap mengejar apa yang menjadi ambisinya. Bukti kewarasan Yudas antara lain, ia bisa bernegosiasi dengan para imam Yahudi tentang nilai kepala Tuhan. Karena Yudas sudah mempunyai target tersendiri. Yudas masih mempunyai akal licik, trik yang dia pikir akan menguntungkan dirinya atau minimal menguntungkan bangsa Israel pada waktu itu. Pikirnya dengan triknya itu ia bisa membangkitkan kemarahan Tuhan Yesus sehingga Tuhan akan mengeluarkan kesaktiannya untuk melindungi dirinya. Yudas pasti ingat benar bagaimana Yesus berjalan di atas air, bagaimana Yesus mengendalikan topan, badai, bagaimana Yesus itu bisa membangkitkan orang mati, bagaimana Yesus membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan Yudas tahu pasti ada banyak kesaktian lainnya. Termasuk bagaimana Yesus menundukkan orang yang kerasukan setan di Gadara. Bagaimana orang Gadara itu sangat kuat, tapi Yesus bisa menaklukkan. Dengan kesaktiannya itu, harapan Yudas, seluruh musuh-musuh mereka, baik para imam Yahudi yang menguasai sistem sosial orang-orang Israel maupun Romawi yang menguasai politik dan militer pada waktu itu akan mudah dihancurkan. Mimpi Yudas, ia dapat mengeruk keuntungan ekonomi, artinya bisa menjadi kaya, dan keuntungan politis, menjadi orang terhormat, menjadi bendaharanya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus jadi kaisar pada waktu itu, itulah yang ada dalam pikiran Yudas. Ketika suasana Israel mengalami chaos, kekacauan, dia bisa mendapatkan keuntungan. Pola berpikir liciknya itu tidak datang begitu saja sebetulnya. Yudas memang sudah sejak semula berkarakter buruk, suka makan uang perkumpulan mereka. Nah, akal pengkhianatan itu dapat kita temukan di dalam pasal 13 ayat yang kedua, di dalam terjemahan AYT. Selama makan malam berlangsung, setan telah memasukkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Kalau di Alkitab terjemahan yang Bapak Ibu pegang, dikatakan begini, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi ada kata memasukkan di dalam hati atau membisikkan rencana di dalam hati Yudas. Membisikkan atau memasukkan dalam hati berasal dari kata Yunani beblekotos yang artinya juga to throw down atau melemparkan ke bawah atau to pour atau menyirami. Pada tahap ini, iblis melemparkan sebuah ide yang jahat. Karena iblis juga bingung ini Yesus ini mau digimanain ini. Jadi dalam kebingungannya itu dia pikir salah satu caranya supaya gerakan Yesus ini berhenti adalah membunuh Yesus, ya, menyalibkan Yesus. Nah, lalu Yudas tidak mengolah pikirannya lagi karena terlalu lama membiarkan dirinya terikat dengan kebiasaan dosa, menikmati dosa. Dia tidak mau lagi melakukan pemberesan. Ini membuat dia masuk di dalam kondisi yang fatal. Yudas berpikir bahwa apa yang ia pikirkan adalah pikirannya sendiri. Ini, perhatiin baik-baik ya. Jadi ketika iblis itu menaruh pikirannya, menaruh ide, Yudas tidak menyadari. Dan dia berpikir bahwa apa yang ada dalam pikirannya itu adalah pikirannya sendiri, kepintarannya sendiri. Terus apa yang dipikirkan itu akan baik jadinya. Itu pikirannya Yudas.
Apa yang dipikirkan itu, oh pasti nanti akan tepat sasaran, baik. Dia tidak sadar bahwa dia hanya menjadi pion bagi iblis. Itu menyebabkan Yudas tidak menyadari rencananya atau kehendaknya atau langkah-langkahnya ada di dalam kendali roh jahat. Saudara, ini mewakili atau menggambarkan banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa ia di dalam kendali roh jahat, perjalanan hidupnya, keputusan-keputusannya, itu sebetulnya di dalam kendali oleh roh jahat. Terus yang dilakukan itu sungguh jahat atau di luar kehendak Allah, ini tidak sama dengan takdir loh. Kalau orang percaya takdir itu kan entah baik, entah buruk, itu sudah direncana Tuhan. Ada seorang sudah ditakdirkan nanti masuk neraka, ada seorang sudah ditakdirkan celaka dan kemudian akan terbuang ke neraka, itu takdir. Tetapi jika Yudas melakukan semuanya itu adalah dalam kehendaknya, dalam keputusannya. Walaupun ia dikendalikan atau dirasuk oleh iblis, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Allah merencanakan semuanya itu. Itu keputusan Yudas, karena di dalam ayat yang kedua dia menyetujui pikiran-pikiran iblis. Jika Yudas sempat bertobat, maka nasibnya pasti berbeda, maka jalan ceritanya pasti berbeda. Ada orang lain yang akan dipakai oleh iblis untuk jadi Yudas, pengganti Yudas. Jadi kerasukan iblis itu tidak harus melulu berbentuk manifestasi fisik yang aneh-aneh dan yang menjijikkan. Iblis dapat mendompleng dalam emosi seseorang. Iblis dapat mendompleng dalam cara berpikir seseorang, cita rasa atau selera atau hobi seseorang. Maka tidak heran ada seorang pendeta atau istri pendeta terlibat skandal perzinahan atau penggelapan uang pelayanan, ya. Tidak heran ada seorang pendeta yang haus kekuasaan, yang haus pujian, yang jadi sombong akhirnya. Tidak heran ada yang karakternya buruk, ya sifatnya jelek sekali. Ada siswa seminari sekolah Alkitab yang berubah jadi monster pembunuh seperti Joseph Stalin, ya pemimpin Uni Soviet komunis pada Perang Dunia Kedua hingga tahun 57. Ada orang yang memiliki kelainan seksual yang tadi saya sebut LGBT, ya. Kenapa ada orang menjadi banci, kenapa ada orang yang senang dengan sesama jenis. Ada orang yang bisa marah tidak terkendali, kemudian merusak barang, membanting pintu, ya, melempar gelas, menyakiti orang lain. Ada orang yang tidak tertarik pada hal-hal rohani, tetapi ia bisa jadi pemburu harta yang penuh dengan semangat, penuh dengan antusias. Di sisi lain ada orang yang mabuk agama yang bisa melakukan tindakan-tindakan brutal kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan dia atau sealiran dengan dia. Di sisi lain ada orang-orang yang mengajarkan aliran-aliran sesat, ya, tetapi merasa bahwa apa yang diajarkan itu ajaran yang benar, ya. Ada orang yang tidak tertarik melayani Tuhan tetapi sangat tertarik kepada hal-hal sekuler lainnya. Saya melihat terlalu banyak orang yang diikat oleh setan. Boleh saya katakan hanya sedikit orang yang benar-benar merdeka. Tetapi mereka nggak menyadari. Kalaupun saya katakan secara terbuka, kamu kerasukan setan, pasti orang tersebut akan tersinggung berat dan dia akan marah kepada saya atau paling tidak membalikkan kata-kata saya, ya, untuk menyerang, untuk menolak apa yang saya katakan. Dan untuk melayani orang seperti ini memang butuh kesabaran untuk mengarahkan pikiran mereka pelan-pelan. Ya, kalau dalam pelayanan eksorsisme gampang, tinggal saya teriak mengusir dalam nama Tuhan Yesus, enak gitu. Tapi kalau orang obsesinya, pikirannya itu diikat oleh roh jahat, itu nggak bisa kayak begitu. Ya, perlu pelan-pelan dibawa untuk dia mengerti kepada Tuhan. Untuk orang yang mengalami possession itu mudah melayani, tetapi untuk orang yang dikendalikan pikirannya oleh roh jahat, oleh setan, yang ia sendiri tidak menyadari, terus terang saya belum tahu cara menolong mereka dengan cepat. Ya, itu kesabaran. Selama orang terikat oleh iblis dalam pikirannya, ia tidak akan peduli kepentingan Allah, ia tidak akan peduli keinginan Allah atas dirinya dan lingkungannya, ia tidak peduli dengan misi Allah dalam dirinya. Ia tidak peduli bahwa ia diciptakan Allah agar jadi alat Tuhan untuk maksud yang mulia. Ujung dari semua ketidakpedulian pada kepentingan Tuhan biasanya adalah berakhir dengan penyesalan. Nah, ada dua macam penyesalan. Ada penyesalan yang bersifat temporer.
Ini karena yang bersangkutan biasanya bertindak tanpa hikmat ilahi, ya keburu nafsu begitu ya. Misalnya begini, salah memilih jodoh, ya misalnya ternyata pasangannya suka selingkuh, ternyata pasangannya kasar, pemarah, tukang pukul, pelit, cerewet, pemabuk, pejudi, dan lain-lainnya. Ya, ini salah memilih jodoh terus kemudian dia ketun, kenapa aku kok milih dia daripada pria yang lainnya yang lebih baik daripada yang sekarang menjadi suamiku, ya. Kesalahan yang kedua yang mendatangkan penyesalan adalah salah bergaul, sehingga terseret dengan perbuatan yang menyebabkan berurusan dengan polisi karena misalnya dia terlibat dengan narkoba, perjudian, atau akibatnya mengalami kerusakan tubuh, misalnya karena dia bergaul dengan perokok, maka dia ketagihan rokok, akhirnya paru-parunya kena penyakit kanker atau jantungnya rusak, kebakar. Atau orang yang bergaul dengan orang yang mengkonsumsi narkoba, akhirnya dia kena narkoba, terus terjadi dia terinfeksi HIV, ya, AIDS, dan mengalami kerusakan otak karena efek-efek dari narkoba tadi. Orang yang terikat dengan kemabukan, nggak bisa lepas gitu, akhirnya rusak hatinya atau ginjalnya dan ususnya. Ada banyak anak-anak yang pada waktu masih muda itu malas belajar. Saya punya teman itu dia punya 2 anak, yang pertama itu ditawarkan mau sekolah, terus si anak ini yang pertama itu berkata, "Ah nggak usahlah, saya mau kerja aja, saya mau nyari uang aja," gitu. Terus kemudian adiknya ditawarin mau ngelanjutin sekolah, adiknya mau disekolahkan sampai kuliah gitu. Nah, ketika adiknya sukses, si kakak itu ngomong sama bapak, "Aku kok nggak disekolahkan?" Nah, bapaknya kemudian melekeh, "Ya dulu kamu tak tawarkan sekolah nggak mau. Ya sekarang kamu bisa ngerasain sendiri akibatnya." Nah, saudara, orang yang malas belajar itu tidak mendapat pendidikan yang layak sehingga susah mencari pekerjaan yang baik. Terus penyesalan yang lainnya misalnya salah mengambil jurusan sekolah sehingga kurang antusias dalam mempelajari fak yang diambil, atau setelah lulus sulit mendapatkan pekerjaan dalam bidang studinya karena banyak saingan atau lapangan kerja yang sempit. Penyesalan lainnya misalnya salah bersikap, temperamental. Jika sikap kasar ke teman akan kehilangan sahabat. Jika kasar terhadap orang tua bisa jadi rezekinya hancur karena hidup di dalam kutub. Ya. Nah, setelah mengambil keputusan yang keliru tadi, biasanya penyesalan datang, tetapi masih ada kemungkinan untuk memperbaiki, masih ada kemungkinan untuk bisa lolos. Ya, misalnya kalau salah memilih jodoh, ya solusinya sederhana, cuma sabar, berdoa, ya, atau bersedia menerima keadaan sambil menanti campur tangan Tuhan. Saya punya teman, ya, itu istrinya dulu salah memilih karena menikah dengan orang yang tidak seiman, tapi dalam perjalanan ketika anaknya sudah mulai dewasa, si istri ini sadar bahwa dia keliru, terus dia datang lagi ke gereja, suaminya tidak suka, suaminya menganiaya dia. Kadang-kadang kalau lagi dia berdoa malam itu, lagi berdoa itu dari belakang suaminya bawa ember, kemudian diguyur dari belakang, dilempar kursi dan sebagainya. Tetapi si ibu ini tetap setia dan Tuhan membuat mujizat, akhirnya si suaminya bertobat. Saya pernah cerita itu. Bagaimana pertobatannya itu karena benar-benar mujizat. Tuhan menjamah suaminya melalui anaknya yang mengalami sakit lumpuh tiba-tiba bisa berjalan setelah berdoa, setelah didoakan pendeta si ibu tadi. Atau mungkin ada yang tidak pernah melihat suaminya bertobat. Karena apa, si ibu ini meninggal, ya keburu udah meninggal gitu ya. Saya punya teman seperti itu. Dulu menikah dengan seorang suami yang tidak seiman dan suka selingkuh begitu. Dan ketika saya layani dia bertobat, ditinggal sama suaminya. Walaupun sampai terakhirnya dia berdoa untuk suaminya, tapi tetap dia meninggal tanpa melihat suaminya bertobat. Ya, sudah selesailah tanggung jawabnya dia. Nah, saudara, ini kalau salah memilih jodoh. Kalau salah bergaul, solusinya jalani hukuman bagi orang yang terlibat dengan kriminal, yang kemudian bermasalah dengan polisi ya. Terus bagi yang mengalami kerusakan organ tubuh, ya berdoa aja minta belas kasihan Tuhan atau mujizat Tuhan untuk sembuhkan. Kalau enggak, ya sudah tunggu aja hari panggilan Tuhan. Ya. Kalau saudara itu dulu malas belajar, solusinya ya
Dengan tanpa pendidikan pun orang tuh bisa sukses ya. Saya punya teman yang dulu hanya lulusan SMA tetapi sekarang menjadi konglomerat kaya raya karena dia menjadi pengimpor sepeda dari China. Nah, tetapi harus rajin, tekun bekerja, tidak gengsian, mengerjakan apapun asal halal ya. Kalau saudara itu salah bersikap sehingga saudara membuat hubungan retak dengan teman atau dengan anggota rumah tangga, solusinya sederhana, minta maaf dan merubah karakter. Ya. Tetapi, yang ini yang kedua ya, jika Anda salah mengambil keputusan tentang siapa yang layak dicintai secara rohani dan kejiwaan, nah inilah yang paling berbahaya. Karena bila Anda salah memilih Tuhan yang mana yang Anda cintai, salah-salah Anda akan membangkitkan kecemburuan Allah. Seperti di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-24, ya, Allah itu adalah Allah yang cemburu, api yang menghanguskan. Dan menurut saya ini yang harus kita pertimbangkan benar-benar. Saya sadar teologi Kristen ini memang rumit, ya. Maka benarlah Tuhan untuk berkata tentang jalan yang sempit atau pintu yang sempit seperti di dalam Lukas pasal 13 ayat 24. Berjuanglah untuk dapat masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk ke sana, tetapi mereka tidak akan bisa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jalan yang ditentukan oleh Tuhan untuk mencapai kekekalan di dalam kemuliaan Bapa itu bukan jalan yang enak, bukan jalan tol, bukan jalan yang bebas hambatan, tapi dikatakan adalah jalan yang sempit, pintu yang sempit, dan harus diperjuangkan untuk bisa memasukinya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Artinya, di sisi ini kita nih benar-benar nggak boleh mempermainkan Allah. Kita harus punya rasa hormat kepada Tuhan. Saya telah memeriksa teks asli dalam bahasa Yunani pada Ibrani 12 ayat yang ke-28 tadi. Memang benar teks itu berkata tentang rasa takut dan hormat. Supaya kita itu melayani Tuhan itu dengan cara yang benar. Fear atau takut itu diambil dari kata eulabeias. Kenapa penulis Ibrani ini menekankan kalau kita mau melayani dia itu harus dengan cara benar, yaitu dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Supaya apa? Kita nggak main-main dalam mengikut Tuhan. Tapi di sisi lain kita menerima anugerah, kita menerima Tuhan yang menginginkan dikasih oleh umatnya. Kita sering membaca Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah kasih Allah yang begitu besar melampaui akal kita. Sehingga menerobos murka akibat dosa yang dilakukan kita semuanya. Ya, logikanya gini, pemberontakan terhadap ketentuan Tuhan itu membawa kita kepada satu situasi yang benar-benar menjijikan, membawa kita atau membentuk kita menjadi satu atau sesuatu yang najis, dan itu sebetulnya tidak ada sesuatu pun yang kita banggakan lagi. Ya, mungkin ada orang-orang yang semarak seperti raja-raja, pangeran-pangeran, orang-orang kaya, tapi sebetulnya di hadapan Tuhan itu tidak indah, tidak lagi berguna di hadapan Allah. Dan sebetulnya orang-orang yang seperti itu digambarkan di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-1132 itu, periode pertama dari anak bungsu yang minggat, ya, anak bungsu yang pergi dengan membawa hartanya, yang sampai makan makanan babi. Ya, setelah dia melarat, setelah dia ancur-ancuran, tidak punya apa-apa, bekerja di peternak babi, dan di situ kelaparan, dia makan makanan babi. Nah, itu taraf keruntuhan seorang manusia. Tetapi gambaran kasih Allah ini itu tercermin di dalam tadi di Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, dalam bentuk bagaimana Bapa itu menerima
si anak bungsu itu kembali dan bahkan membuat pesta yang besar, memberi cincin, memberi jubah, memberi sepatu atau selop. Ya. Nah, kisah Lukas pasal 15 ini bila difragmenkan akan sangat mengharukan sehingga muncul kalimat Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Tetapi jangan lupa bahwa kecintaan kita kepada Tuhan itu diminta diwujudkan dalam tindakan iman, yakni kesetiaan melakukan firman-Nya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersamanya. Akan tetapi orang yang tidak mengasihi aku, tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kenapa? Karena ketika orang itu melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, dia pasti memiliki satu kesadaran ingin menyenangkan Tuhan. Kenapa ada kesadaran seperti itu? Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu datang dari Bapa. Berarti kalau dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, maka sama dengan dia atau kita itu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi kasih karunia atau anugerah keselamatan adalah kesempatan pertama yang diberikan kepada manusia untuk masuk ke dalam pemulihan total. Untuk memiliki gambar diri Bapa. Jadi tidaklah cukup orang hanya berkata, saya percaya kepada Kristus, kemudian masuk di dalam agama Kristen. Tapi tanpa mau berubah dari kodrat dosanya. Kemudian mau menuntut hak diselamatan, itu nggak bisa. Nehi-nehi ya. Ini jelas bertentangan dengan Lukas pasal 14 ayat yang ke-44 yang mengatakan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, orang harus melepaskan segala sesuatu. Dan Matius pasal 16 ayat 24 yang mengatakan untuk layak menjadi murid Tuhan Yesus, ia harus menyangkal diri dan memikul salib seperti yang saya bagikan minggu yang lalu. Menyangkal diri itu harus berani menyangkali apa yang menjadi kesenangannya, tetapi sebetulnya itu tidak menyenangkan Tuhan, berani menyangkali segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan rohani, ya, dan memikul salib berarti berani mengambil tanggung jawab apa yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita. Maka pertanyaan kita adalah, bagaimana membangun rasa takut akan Tuhan dengan rasa cinta yang agape? Maksud saya, membuat suatu balance atau seimbang antara rasa takut akan Tuhan dan rasa cinta kepada Tuhan yang murni. Ya. Terus terang ini tidak mudah karena rasa takut melulu ya, kalau kita hanya dimasukin rasa takut saja itu hanya menciptakan kita menjadi orang-orang munafik, orang-orang yang pakai topeng, orang-orang yang agamawi seperti budak lah, mengerjakan aturan agama dengan tidak berperasaan karena sekedar menjalankan kewajiban semata-mata. Maka saya mendorong Anda untuk benar-benar menyadari bahwa jika Anda mau diselamatkan, maka Anda harus mau diubahkan, harus mau berubah dari kodrat dosa menuju kepada kodrat ilahi, artinya memiliki kebenaran dalam dirinya, memiliki karakter Kristus, memiliki sifat-sifat Tuhan, memiliki cara berpikir Tuhan. Jika Anda mau keluar dari kodrat dosa, dengan Anda mau diproses oleh Tuhan agar bisa meninggalkan manusia lama Anda akan menyadari benar apa yang diinginkan oleh Tuhan tentang kasih kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan. Saya ambil contoh begini ya, ketika Anda menikahi seorang wanita dan Anda benar-benar mencintai wanita itu, Anda akan menjaga diri Anda tidak berselingkuh. Bukan karena takut ketahuan aibnya, ya, bukan karena Anda takut ketahuan selingkuh dan kebongkar aib tersebut, tetapi karena Anda takut melukai kepercayaan wanita yang Anda cintai tadi yang telah melahirkan anak-anak Anda, sehingga Anda bisa menjadi seorang suami yang setia. Jika Anda seorang anak, Anda tidak nakal atau kurang ajar,
Bukan karena Anda takut dipukul oleh ayah atau ibu, atau takut kena laknat, nasib sial begitu ya. Tetapi pasti anak-anak yang berbudi tadi adalah takut melukai perasaan orang tua mereka yang membesarkan mereka dengan penuh tanggung jawab dan penuh kasih. Maka ketika Anda dilahirkan baru di dalam air dan roh seperti di dalam Yohanes pasal 3, di situ Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, sebenar-benarnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seorang dapat dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bapak Ibu, jika seorang tidak dilahirkan dari roh, rohnya di sini roh besar, roh kudus, ya, maka dia akan tetap hidup di dalam kedagingan manusia, ya, dalam keinginan hawa nafsu yang bertentangan dengan Tuhan. Caranya Anda bisa dilahirkan dalam roh bagaimana? Anda harus mau dididik, Anda harus mau diarahkan, harus mau diajari oleh firman Tuhan untuk menjadi murid-murid Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, semua kitab suci dinapasi oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Kalau di dalam Alkitab terjemahan saudara, maka pasti akan dikatakan segala tulisan yang diilhami oleh Allah. Ya. Tulisan-tulisan yang diilhami oleh Allah atau kitab suci yang dinapasi oleh Allah tadi, itu akan membentuk pemahaman yang benar dalam pikiran kita. Maka sama seperti Roma 8 ayat yang ke-28, kita akan bisa menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan itu sekalipun kemalangan, bahkan itu sekalipun kebangkrutan, bahkan itu sekalipun kecelakaan, kita akan bisa melihat, kita akan bisa menyadari bahwa Allah sedang bekerja untuk memproses kita. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6, ayat yang sampai 8, kita bisa menyadari bahwa Tuhan sedang mengarahkan kita kepada tujuannya, supaya kita kedapatan tidak bercacat dan bercela. Jika seorang Kristen benar-benar mau lahir baru, maka tidak ada cerita tentang orang Kristen yang seperti jenis Pak Ogah, seperti yang kemarin saya kasih ilustrasi, ya, yang selalu akan berkata, cepet dulu Den, ya, cepet dulu Den. Kenapa? Karena Pak Ogah melakukan segala sesuatu itu dinilai dari uang. Kalau zaman saya masih SMA dulu, nilai cepet itu masih berharga. Parkir dibayar cepet atau Rp100 itu masih bisa. Ya, tidak akan ada orang Kristen dengan akhlak atau dengan mental seperti paman Gober. Ya, dia mau melakukan segala sesuatu, dia mau menolong orang kalau ada uangnya, kalau itu menguntungkan dirinya, itu paman Gober. Nah, banyak orang Kristen saat ini seperti paman Gober. Saya melakukan ini, melakukan itu, kalau ada untungnya. Bahkan pergi ke gereja, nyumbang persembahan, ya, menyumbang untuk pembangunan gereja, itu dalam otaknya ada bisnis, ya, saya memberikan sekian, nanti saya akan mendapatkan sekian puluh kali, ya. Atau orang-orang Kristen jenis Pak Raden, ya, Pak Raden tadi selalu bangga dengan masa lalunya sebagai bangsawan Jawa, ya. Nah, orang Kristen banyak yang bangga dengan kekayaannya, bangga dengan intelektualnya, bangga dengan kecantikan fisiknya. Atau orang-orang Kristen seperti si Unyil yang nggak pernah mentas dari sekolah SD selama film seri itu masih berlangsung. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau saudara nggak pernah mentas dari kekanak-kanakan rohani, saudara nggak berguna bagi Tuhan. Nah, kalau orang itu mau lahir baru, yang ada adalah orang Kristen seperti Tuhan Yesus. Bagi saya, melayani Tuhan itu adalah segalanya, melampaui semua keinginan untuk memperkaya diri, untuk hidup enak, untuk hidup nyaman. Saya akan memberikan beberapa kesimpulan di akhir khotbah ini. Orang yang sudah merdeka itu orang yang bisa mengasihi Tuhan dengan murni, ya, yang bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati.
Untuk Anda bisa merdeka, maka Anda harus mempunyai kerendahan hati, kelemah lembutan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 11, untuk mau dididik oleh firman Tuhan. Dengan kata lain, mau dimuridkan. Firman itu akan menerangi pikiranmu dan lambat laun akan memberikan pengertian atau hikmat tentang apa yang belum beres dalam hidupmu, ya. Ketika hikmat kita diterangi oleh Tuhan, kita akan bisa melihat segala karakter kita yang jelek, karakter kita yang buruk, dan kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Misalnya ya, engkau ini nggak bisa menyalahkan masa lalumu. Engkau tidak bisa berdalih bahwa engkau mengalami luka batin karena perlakuan seseorang pada masa kecil atau karena masa kecil yang penuh dengan penderitaan. Saya punya contoh dari seorang teman, ya, seorang penginjil yang gigih, di mana pada masa lalunya ia punya kepahitan dengan ayahnya karena ayahnya mendidik dia dengan sangat keras. Kepahitannya itu menyebabkan dia salah memperlakukan keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Dia bisa pukul anak-anaknya dengan sangat keras. Temperamennya yang buruk merusak hubungan kerja dengan teman-teman sepelayanan maupun teman-teman di kantor. Bahkan lebih parah lagi, ia mendapat masalah pada jantungnya. Pada saat kritis hampir lewat dia, ia merendahkan hati kepada Tuhan dan Tuhan melawat dia. Dan ketika Tuhan membuka pikirannya untuk menyelesaikan luka batinnya dengan pengampunan dan ia berdamai dengan ayahnya, ia mendapat mujizat kesembuhan ilahi. Lalu kehidupannya berubah. Ya, bagaimana dia memperlakukan istri dengan anaknya bisa berubah. Jadi masalahnya adalah apakah orang mau tunduk kepada firman Tuhan apa tidak. Kita tidak bisa menyalahkan tadi masa lalu, masa kecil. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, kecelakaan, dan apapun yang terjadi. Kita harus belajar melihat segala sesuatu dari kacamatanya Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 tadi saya jelaskan, Allah men-setting segala sesuatu, kejadian untuk maksud memperbaiki kita. Kita harus dapat berpikir seperti Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, pikirkanlah yang baik, yang sedap didengar, yang kudus, yang mulia. Misalnya Anda dilahirkan dari keluarga yang tidak kaya, Anda sangat menderita kekurangan pada waktu muda, ya. Itu bukan yang terburuk loh. Sebab jika Anda lahir dari keluarga yang kaya, Anda bisa jadi pemalas, bisa menjadi orang yang sombong, bisa menyalahgunakan kekayaan untuk hal yang najis, dan seterusnya. Jadi, kemiskinan kita itu bukan berarti sesuatu yang buruk. Maka dengan Anda mengerti cara kerja Allah, pikiran dan kehendak Allah, Anda dapat bisa mencintai Dia lebih dari segala yang di dunia ini. Tidak ada yang lebih menarik daripada Allah. Tidak ada yang lebih menakutkan di dunia ini kecuali kehilangan kasih kepada Allah. Nah, inilah saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi kalau pertanyaan dalam khotbah, dalam topik khotbah hari ini, dapatkah kita mencintai Allah dengan tulus, dengan murni? Saya katakan bisa, sepanjang orang mau melepaskan segala sesuatu, sepanjang orang mau melepaskan apa yang tidak berkenan kepada Allah dan mengizinkan Roh Kudus merubah pikiran kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.